Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Untung Gunawan dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan nama saya Melvi Sarafina Tandang dengan NIM 202406020010. Hari ini saya akan membahas topik mengenai gugus fungsi, hibridisasi, isomer, dan pembentukan obat. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis gugus fungsi serta strukturnya, kemudian jenis hibridisasi dan contohnya, kemudian isomer dari senyawa C7H16 dan C6H14O, kemudian yang terakhir adalah reaksi pembentukan senyawa obat. Obat yang saya gunakan kali ini adalah benzokain. Nah, gugus fungsi itu apa sih sebenarnya? Gugus fungsi itu adalah sekelompok atom dalam molekul yang mempengaruhi dan menentukan sifat kimia molekul itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya itu gugus fungsi itu ada 7 atau 8 yang penting, yaitu alkohol, eter, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, amina, dan yang terakhir itu haloalkana. Nah, nanti kita akan melihat jenis-jenis gugus fungsi lainnya. Nah, kita sebenarnya itu dapat mengklasifikasikan senyawa organik berdasarkan jenis gugus fungsi yang dimilikinya. Nah, senyawa yang mengandung gugus yang sama itu biasanya akan memiliki sifat yang serupa juga. Nah, jenis gugus fungsi itu sebenarnya sekarang itu kalau bisa diklasifikasi itu menjadi 23 gugus fungsi. Nah, yang pertama itu ada alkena. Alkena ini tuh dia ikatan rangkap dua, contohnya itu seperti etena. Nah, kemudian itu ada alkuna. Alkuna ini dia ikatan rangkap tiga. Jadi contohnya itu etuna. Nah, yang ketiga itu aren. Nah, aren ini biasanya itu aromatik seperti benzena. Nah, kemudian kita ada halida. Halida ini adalah C yang berikatan dengan X, seperti klorometana. Nah, jadi si X ini tuh dia bisa diubah jadi fluoro, fluoro, bromo, ataupun CI. Nah, kemudian seperti gugus yang biasa tuh ada alkohol, seperti metanol, eter, kemudian ada yang namanya monofosfat. Nah, monofosfat ini dia gugusnya itu P, terus dikelilingi oleh 4O. Nah, contohnya itu metil fosfat. Selanjutnya ada difosfat. Nah, difosfat ini bedanya itu yang gugus tadi itu ada dua. Nah, contohnya itu metil difosfat. Dan yang terakhir itu ada amin. Contohnya metilamin. Nah, kemudian ada imin. Imin itu contohnya aseton imin. Kemudian ada nitril. Jadi bisa dilihat di tengahnya itu ada ikatan rangkap tiga. Nah, kemudian ada tiol. Contohnya itu metanetiol. Nah, kemudian ada sulfide. Sulfide ini dia ada S di tengahnya yang menghubungkan dua C. Nah, contohnya itu dimetil sulfide. Selanjutnya itu ada disulfide. Nah, bedanya disulfide ini dia ada dua S di tengah dua C. Nah, contohnya itu dimetil disulfide. Kemudian ada sulfoxide, contohnya itu dimetil sulfoxide. Nah, kemudian ada aldehid, keton, dan asam karboksilat, gugus fungsi yang biasanya dipelajari. Kemudian ada ester, gugus fungsi yang biasa kita pelajarin juga. Kemudian ada tioester, contoh itu metil etanetiot. Nah, kemudian ada amid. Nah, dua terakhir itu adalah acid chloride. Jadi dia C di atas ada O terus disambung dengan Cl. Contohnya itu etonil chloride. Dan yang terakhir ini ada carboxylic acid anhydride. Nah, jadi biasa kan kalau asam karboksilat kan dia COH kan. Nah, ini tuh dia jadinya COC terus menggunakan ikatan rangkap dua itu O. Contohnya itu ethanoic anhydride. Nah, apa sih sebenarnya hibridisasi itu? Hibridisasi itu adalah proses penggabungan orbital atom untuk membentuk orbital baru yang disebut sebagai orbital hibrida agar mencapai keadaan yang stabil. Nah, karbon ini dia menggunakan orbital hibrida untuk membentuk ikatan dalam molekul organik. Nah, jenis-jenis hibridisasi ini ada tiga, yaitu sp, sp2, dan sp3. Nah, kita mulai dari sp. Sp itu adalah ketika orbital karbon 2s ini dia berhibridisasi dengan hanya satu orbital p. Nah, biasanya itu dia membentuk sudut sekitar 180 derajat. Nah, kemudian karbon ini dia menggunakan dua orbital hibrida sp yang setara dan dua orbital p yang tidak terhibridisasi untuk membentuk ikatan triple. Nah, pada akhirnya mereka akan membentuk geometri linear. Nah, contoh senyawanya itu adalah asetilen.
Kemudian ada sp2. Nah, sp2 ini bedanya adalah ketika si orbital 2s ini dia berhibridisasi dengan hanya 2 dari 3 orbital 2p yang tersedia dan membentuk sudut ikatan sekitar 120 derajat. Nah, kemudian karbon ini dia menggunakan 3 orbital hibrida sp2 yang setara dan 1 orbital p yang tidak terhibridisasi untuk membentuk ikatan ganda. Nah, biasanya mereka akan membentuk suatu geometri planar. Contohnya seperti tertera di gambar, yaitu etilen. Nah, contoh yang terakhir adalah sp3. sp3 ini adalah ketika orbital s dia berhibridisasi dengan 3 orbital p. Nah, di mereka ini akan membentuk sudut sekitar 109,5 derajat. Karbon menggunakan 4 orbital hibrida sp3 yang setara untuk membentuk ikatan tunggal dengan geometri tetrahedral seperti yang digambar. Contohnya itu adalah metana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh hibridisasi dan bagaimana kita menentukan bentuknya. Nah, contohnya pada yang pertama itu ada CH4. Nah, kita tuh harus pertama menentukan atom pusatnya yang mana. Dan biasanya tuh atom pusatnya ini jumlahnya tuh paling sedikit. Kalau misalnya dari senyawa ini tuh C. C itu berikatan dengan 4 atom hidrogen. Nah, kemudian kita bisa menentukan golongan berapa atom pusatnya atau menentukan nomor atomnya. Nah, C ini kan dia nomor atomnya 6 ya. Jadi kita bisa nulis sebagai 1s2, 2s2, 2p2. Nah, jadi kita tulis dulu, kita gambar dulu nih. Kotak pertama untuk 2s, terus 3 kotak lain itu buat 2p. Nah, pada kotak yang pertama ini 2s ini dia terisi penuh, jadi 2 arrow. Sedangkan 2p ini dia gambarnya tuh 2 1 1. Jadi kotak pertama 1, kotak kedua 1. Nah, kemudian mereka ini akan mengalami promosi elektron, jadi tereksitasi dari ground state. Sehingga panah yang pertama nih yang di kotak 2s ini dia akan berpindah ke kotak 2p yang terakhir. Nah, jadi terisi tuh masing-masing elektron. Nah, kemudian kan ada CH4 ya. Nah, hidrogen ini dia nanti akan menyumbang elektron ke semua kotak ini sehingga dia punya bentuk itu tetrahedral sp3. Nah, selanjutnya itu kita ada molekul O2. Nah, O2 ini dia ada ikatan 2. Kalau misalnya kita gambar struktur Lewisnya dia bakal O, ikatan 2 dan O. Nah, kemudian O ini kan atom nomor atomnya itu 8. Jadi dia 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kali ini kotak pertamanya itu terisi penuh. Nah, 2p kan dia ada 3 kotak ya. Yang kotak pertama dia bakal terisi penuh, kemudian kotak 2 dan ketiganya dia bakal terisi hanya 1 panah. Nah, kemudian kan karena O2 ini dia ada ikatan V dan sigma, maka mereka ini nanti akan berkontribusi ke kotak 2p yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian makanya dia punya bentuk itu adalah segitiga planar sp2. Sekarang saya akan masuk kepada isomer. Nah, isomer ini adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi strukturnya itu beda. Jadi pas kalau misalnya strukturnya beda, penamaannya juga beda, tapi sebenarnya mereka tetap sama gitu. Nah, jadi contoh dari isomer C7H16 itu adalah yang pertama heptana. Nah, jadi yang paling gampang tuh kita menyusun menjadi satu rantai tunggal yang panjang. Nah, kemudian kita ambil CH3-nya, kita taruh di posisi yang kedua. Nah, namanya berubah menjadi 2 metil heksana. Kemudian kita pindah ke yang ketiga, itu namanya 3 metil heksana. Nah, kemudian jika kita pengen mengambil 2 CH3, jadi 2 metil, terus kita taruh di posisi yang kedua, nah itu namanya nanti jadi 2,2 dimetilpentana. Terus kita geser lagi tuh, kita taruh di posisi yang ketiga. Nah, namanya juga 3,3 dimetilpentana. Nah, jadi kita bisa tuh kreasi sendiri. Jadi kita misalnya metilnya kita taruh di 2 atau 3 itu namanya beda lagi. 2, 4 beda lagi. Jadi penamaannya itu akan berubah seiring lokasi metilnya itu berbeda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isomer dari C6H14O. Nah, karena dia rumus kimianya itu adalah terbuat dari CN2H2N plus 2O, maka kita bisa membuat dia dalam bentuk alkohol, yaitu gugus OH dan juga ether gugus O. Nah, kalau misalnya kita bikin dalam bentuk gugus ether, kita bisa mulai dengan membuat satu rantai ikatan yang panjang.
Jadi di sini kita bisa tulis CH3O, CH2, 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 CH3, namanya itu 1-metoksipentana. Nah, jika kita memindahkan OCH3 ini ke posisi yang kedua, seperti contoh yang 2, itu dia namanya juga berbeda lagi menjadi 2-metoksipentana. Nah, yang ketiga juga tuh, kalau misalnya kita pindahin, dia namanya juga berbeda. Nah, jika kita mau menghubungkan CH2 lagi, jadi OCH2 CH3, dia juga namanya itu berubah jadi 1-etoksibutana dan seterusnya. Nah, juga di sini misalnya ada kita pengen taruh 2 metil, tapi di posisi yang berbeda juga, itu juga namanya beda. Kayak misalnya di contoh yang 15 itu namanya 2-propoksi 2-propana. Selanjutnya, jika kita menggambar isomer C6H14O ini dalam bentuk gugus alkohol, maka kita bisa mulai dengan membuat satu rantai yang panjang. Jadi itu paling basicnya. Terus tiap nama alkohol itu dia pakai ol. Nah, jadi misalnya yang pertama itu jadi 1-heksanol. Nah, kalau misalnya kita memindahkan gugus OH-nya ini ke yang posisi kedua, dia juga namanya berubah jadi 2-heksanol. Ketiga jadi 3-heksanol. Nah, habis itu selanjutnya kita misalnya mau seperti yang contoh 14 ini, dia mau menghubungkan CH3 tapi di posisi yang berbeda. Jadi namanya juga jadi berubah jadi 2,3 dimetil 1-butanol. Nah, jadi ini contoh-contoh isomer lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembentukan senyawa obat, yaitu benzokain. Nah, rumus kimianya sendiri itu adalah C9H11NO2. Jadi, seperti pada gambar yang di samping. Nah, senyawa obat ini itu digunakan sebagai anesti lokal untuk mencegah transmisi impuls sepanjang serabut saraf dan pada ujung saraf. Nah, benzokain ini ternyata itu adalah senyawa ester. Seperti yang kita ketahui, senyawa ester itu dia terbuat dari asam karboksilat dan juga alkohol untuk membentuk senyawa ester dan produk sampingan berupa air. Nah, jadi benzokain ini dia senyawa ester yang terbentuk ketika dia menggabungkan asam 4-aminobenzoat dengan etanol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita cara mensintesis benzokain. Nah, ini adalah reaksi dari benzokain. Jadi dia dari asam 4 asam aminobenzoat dengan etanol dalam kondisi asam dia akan membentuk si senyawa benzokain ini dan air. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari benzokain. Jadi yang pertama itu dia akan mengalami namanya proses protonasi. Nah, proses ini tuh terjadi transfer proton dari katalisator asam kita ke atom oksigen pada gugus karbonil yang seperti di panah yang di atas. Nah, jadi dia mengalirkan muatan positif dan seperti yang di gambar 2 dia mengalami perubahan muatan. Nah, setelah itu pada etanol ini dia kan sifatnya itu nukleofilik ya. Jadi dia melakukan penyerangan terhadap C pada gugus karbonil dan membentuk sedemikian yang di bawah itu. Nah, O-nya kan dia bermuatan positif ya. Jadi dia itu diserang juga oleh si H-nya itu. Dan kemudian H-nya ini dia lepas. Jadi terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil milik si etanol. Nah, terus kan dia jadi seperti senyawa yang di samping itu. Nah, kemudian si OH-nya ini dia akan bereaksi dengan si H dari katalis asam. Dan dia itu menghasilkan H2O. Nah, karena dia itu di sana itu dia nggak positif, dia bermuatan positif, makanya dia itu tidak stabil. Pada akhirnya si H ini dia akan menyerang ke yang C di tengah ini, kemudian akan melepas si H2O ini. Jadi pada akhirnya itu kita akan membentuk senyawa ester yaitu benzokain dan juga air sebagai produk sampingnya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.